مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi kita dalam kuliah Ramadan bersama saya Sukron Ma'mun Yusuf. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak istilah, sebutan, nama yang disematkan untuk bulan Ramadan. Salah satunya adalah bulan Ramadan disebut sebagai bulan ibadah. Tentu penyebutan ini bukan tanpa alasan, karena memang faktanya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan buat orang-orang beriman agar mereka menyibukkan diri mereka, menggunakan waktu-waktu mereka di bulan tersebut untuk melaksanakan berbagai macam amal-amal ibadah. Sehingga ketika bulan Ramadan disebut sebagai bulan ibadah, berarti terbangun sebuah persepsi bahwasanya Ramadan datang berarti kaum mukminin harus bersiap diri untuk bisa mengagendakan banyak kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas ibadah mahdhah. Sehingga persepsi bahwa bulan Ramadan adalah semata-mata bulan puasa ini harus dihilangkan, sehingga ada anggapan bahwa ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan hanya puasa saja, sehingga ada kalanya orang dia berpuasa tapi dia tidak melaksanakan sholat fardu, ada kalanya dia puasa tapi kemudian dia tidak tilawah Al-Quran. Ada kalanya orang yang berpuasa tapi kemudian dia tidak berderma, memberi menu buat orang yang berpuasa, dan juga ibadah-ibadah yang lain, karena beranggapan bahwa hanya puasalah yang diwajibkan, yang ditunaikan, yang dilaksanakan hanya di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika persepsi kita bahwa Ramadan itu adalah bulan ibadah, maka kita akan membangun sebuah pemahaman bahwasanya ibadah di bulan Ramadan itu tidak hanya puasa. Ada sholat tarawih yang kata Nabi SAW, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja yang melaksanakan salat qiyam Ramadan atau salat sunnah tarawih, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ternyata kalau kita lihat redaksi hadis yang lain yang hampir mirip dengan ini, yang hadis yang lain itu mengatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata keutamaan dari kita melaksanakan sholat sunnah tarawih atau qiyam Ramadan itu ternyata sama dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Meskipun secara hukum keduanya berbeda, yang satu wajib, yang satu sunnah. Lalu kemudian di bulan Ramadan ini pula, bulan Ramadan juga sebagai syahrul Quran, yakni bulan Al-Quran. Kenapa disebut sebagai syahrul Quran? Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan permulaan Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Sehingga puasa yang Allah syariatkan buat kaum mukminin itu sesungguhnya adalah untuk memuliakan turunnya Al-Quran. Sehingga karena bulan ini adalah bulan Quran, maka tentu interaksi kita kepada Quran harus lebih dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Sehingga wajar jika Rasul, para sahabat, dan para generasi salaf dahulu interaksi mereka begitu sangat intens terhadap Al-Quran ketika masuk bulan suci Ramadan. Mereka berlomba-lomba bahkan untuk menghatamkan Al-Quran. Sehingga satu riwayat dari Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa ketika masuk bulan Ramadan, maka di rumah-rumah sahabat itu begitu sangat bising dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, karena masing-masing anggota keluarga itu berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Bulan Ramadan juga adalah bulan untuk kita bisa berbagi. Kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita, berbagi menu berbuka. Yang kata Nabi, "Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu mithlu ajri sha'imi syai'an." Siapa yang memberi menu berbuka, memberi makan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Nah, ini adalah bulan di mana kita bisa beribadah kepada Allah lewat kita memberi berbuka kepada saudara-saudara kita yang berpuasa. Yang ini tidak ada di bulan-bulan yang lain. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita lebih banyak berderma. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Siti Aisyah menceritakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah itu kedermawanannya semakin meningkat ketika masuk bulan suci Ramadan. Terlebih lagi di hari-hari ini di mana banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, sedekah kita, derma kita, karena terhimpit ekonominya akibat dampak dari COVID-19. Oleh karena itu, maka kita mesti agendakan untuk kita bisa berderma, untuk kita bisa berinfak, bersedekah, bahkan menunaikan zakat di bulan Ramadan ini, karena sesungguhnya Rasulullah, sahabat, dan juga orang-orang soleh dulu mereka gemar untuk berinfak, bersedekah ketika masuk bulan suci Ramadan. Lalu kemudian bulan ini adalah bulan untuk kita banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan ini ada satu malam, terutama di 10 hari yang terakhir ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar yang kita harus cari. Kata Nabi, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa orang yang dia berjaga di malam Lailatul Qadar untuk mencari Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan bulan ini adalah bulan untuk kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bertaubat kepada Allah. Dan bulan ini pula adalah bulan di mana kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirinallaha wa dzakirat addalahum maghfiratan wa ajran azima. Orang laki-laki yang berzikir, perempuan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, addalahum, Allah akan siapkan untuk mereka maghfiratan, ampunan, dan Allah juga akan memberikan pahala yang besar untuk mereka. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, mari sama-sama kita isi hari-hari Ramadan ini dengan beragam ibadah, yang ibadah-ibadah tersebut itu begitu sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini, sehingga ini adalah merupakan bulan musimnya ibadah, sehingga ibadah mahdhu apapun, ibadah juga sosial apapun juga bisa kita lakukan di bulan ini dalam rangka meningkatkan derajat diri kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum, tsumma salam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.